warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang konsep dan perspektif ilmu keperilakuan mengenai psikologis, sosiologis, serta perilaku manusia. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan dari ilmu keperilakuan. Ilmu keperilakuan memiliki tujuan untuk memahami, menjelaskan, serta memprediksikan tentang perilaku manusia. Sedikit kami akan membahas tentang perbedaan antara ilmu keperilakuan dengan akuntansi keperilakuan. Pada area keahlian, akuntan keperilakuan memiliki keutamaan akuntansi, yaitu pengetahuan mengenai ilmu sosial. Sedangkan pada ilmu keperilakuan, tidak adanya tentang pengetahuan akuntansi. Ada 3 hal yang menjadi kontributor utama dari ilmu keperilakuan. Yang pertama, yaitu psikologis, sosiologis, serta psikologi sosial. Dan ketiganya ini membahas mengenai perilaku manusia. Namun, ketiganya ini berbeda dari segi perspektif terhadap perilaku manusia. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih peran organisasi itu terhadap perilaku manusia. Di sini, pergerakan manusia sendiri itu dibatasi oleh berbagai macam organisasi. Yang di dalam organisasi itu sendiri terdapat norma-norma dalam organisasi serta kepemimpinannya bagaimana dan struktur organisasi itu sendiri. Baik, kali ini kita akan membahas tentang teori peran. Teori sosial menggambarkan tentang hak, kewajiban, tugas, serta perilaku yang sesuai dengan orang yang memegang kekuasaan tertentu dalam konteks sosial tertentu juga. Untuk struktur sosialnya, studi keperilakuan yang sistematis bergantung pada 2 hal. Yang pertama yaitu orang-orang yang bertindak dalam kebiasaan dan pengulangan pola. Yang kedua yaitu orang-orang yang tidak terisolasi, sehingga mereka melakukan interaksi dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai budaya. Budaya merupakan suatu sudut pandang yang pada saat bersamaan dijadikan sebagai jalan hidup pada suatu masyarakat. Budaya di sini dapat menjadikan pola teladan manusia sendiri itu menjadi teratur, sebab budaya menggambarkan perilaku yang sesuai pada saat situasi tertentu. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari, mengenal seluruh tendensi tindakan baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan tujuan manusia, objek gagasan, atau situasi. Komponen sikap. Komponen perilaku mengacu pada bagaimana suatu kekuatan bereaksi terhadap objek sikap. Konsep terkait dengan sikap merupakan konsep kepercayaan, opini, nilai, dan kebiasaan. Fungsi sikap. Fungsi sikap ada 4, yaitu yang pertama, pemahaman, yang kedua, kepuasan, yang ketiga, ego defensif, dan yang keempat, ungkapan nilai. Formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Beberapa teori terkait dengan sikap. Yang pertama yaitu teori perubahan sikap. Teori perubahan sikap dapat membantu memprediksi pendekatan yang paling efektif. Sikap mungkin dapat berubah sebagai hasil pendekatan dan keadaan. Terus yang kedua yaitu teori penguatan dan tanggapan stimulus. Teori penguatan dan tanggapan stimulus dapat berubah sikap terfokus pada bagian orang menanggapi rangsangan tertentu. Di sini saya akan menjelaskan teori pertimbangan sosial. Teori pertimbangan sosial merupakan suatu hasil dari perubahan mengenai bagaimana orang-orang merasa menjadi satu objek dan bukan hasil perubahan dalam mempercayai suatu objek. Selanjutnya yaitu teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Teori ini dapat membantu kecenderungan untuk mengambil bagian dalam perubahan sikap dan perilaku.
Selanjutnya yaitu konsistensi dan teori perselisihan. Teori konsistensi menjaga hubungan antara sikap dan perilaku dalam ketidakstabilan ataupun tidak ada tekanan teori dalam sistem. Teori disonansi adalah salah satu variasi dari teori konsistensi. Selanjutnya yaitu teori persepsi diri. Teori persepsi diri menganggap orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan pada bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Selanjutnya yaitu teori motivasi. Motivasi adalah proses yang dimulai dengan definisi fisiologis atau psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditunjukkan untuk tujuan insentif. Selanjutnya yaitu teori kebutuhan. Maslow mengembangkan suatu bentuk teori kelas dan dijabarkan sebagai berikut. Ada 5 teori, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan akan keamanan, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan akan aktualisasi diri, yang kelima kebutuhan akan penghargaan. Teori prestasi yaitu ada 3. Yang pertama yaitu orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pelaksanaan suatu tugas atau pencarian solusi atas suatu permasalahan. Yang kedua yaitu orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi cenderung menetapkan tingkat kesulitan tugas yang moderat dan menghitung resikonya. Yang ketiga yaitu orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi, memiliki keinginan yang kuat untuk memperoleh umpan balik atau tanggapan atas pelaksanaan tugasnya. Saya Muhammad Effendi, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori keadilan. Teori keadilan pertama kali dipublikasikan oleh Adam pada tahun 1263. Dalam teori keadilan, kunci ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu adalah jika orang tersebut membandingkan dengan lingkungan sekitarnya atau lingkungan lainnya. Teori ERG. Teori ERG menganggap bahwa kebutuhan akan manusia memiliki 3 hakikat kebutuhan, yaitu kebutuhan akan eksistensi, kebutuhan akan keterikatan, dan kebutuhan akan pertumbuhan. Persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau mengimplementasikan peristiwa, objek, serta manusia. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Pertama, faktor dalam situasi, waktu, keadaan, tempat kerja, dan keadaan sosial. 2. Faktor pada persepsian, sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan penghargaan. Yang ketiga yaitu faktor pada target, hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, dan latar belakang. Rangsangan fisik versus kecenderungan individu. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan. Cenderung individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran, keterkaitan, persepsi bagi para akuntan. Perilaku para akuntan dapat menerapkan pengetahuan persepsi terhadap banyak aktivitas organisasi. Oleh karena itu, para penyedia perlu mengenali perasaan mereka terhadap bawahannya. Bawahan tersebut dapat mempengaruhi evaluasi mereka dan harus waspada terhadap sumber penyimpangan persepsi ini. Nilai secara berdasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan
suatu modus perilaku ataupun keadaan akhir yang berlangsung. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya yang berikutnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari M. Yahya Effendi, yaitu arti penting nilai. Nilai di sini merupakan dasar untuk menilai kepribadian seseorang. Kepribadian seseorang itu bisa dilihat dari ucapan, tingkah laku, maupun perbuatan. Jadi, jika ketiga faktor tersebut memiliki nilai yang baik, maka kepribadian seseorang individu memiliki nilai yang sangat baik. Selanjutnya yaitu nilai dan dilema etika. Dilema etika di sini merupakan kemerosotan suatu akuntan dalam melayani klien. Kemerosotan tersebut bisa dinilai seperti pelayanan kurang baik atau pemberian informasi yang kurang baik atau kurangnya sosialisasi antara individu dan individu lainnya. Kepribadian seseorang bisa dilihat dari prediksi perilaku. Prediksi perilaku itu biasanya berupa efektivitas dalam melakukan pekerjaan. Apakah seorang individu memiliki tanggung jawab yang besar, yang rajin, atau hanya menyepelekan pekerjaan yang dibebankan pada dirinya. Selanjutnya yaitu tentang penentuan kepribadian. Penentuan kepribadian itu tentang penentuan kepribadian. Penentuan kepribadian itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu keturunan, yang kedua yaitu lingkungan atau sosial, yang ketiga adalah situasi. Keturunan sendiri itu berasal dari ibu atau bapak. Jadi kepribadian ibu atau bapak bisa turun kepada anak. Yang kedua yaitu lingkungan atau sosial. Lingkungan atau sosial itu dipengaruhi oleh kelompok atau teman-teman sebaya. Yang ketiga yaitu situasi. Situasi itu dipengaruhi oleh kondisi yang berbeda. Selanjutnya yaitu tentang pembelajaran. Pembelajaran merupakan hasil dari motivasi pengajaran atau pembelajaran dalam merespons situasi. Maksudnya yaitu apabila kita saat merespon sesuatu itu mendapatkan hasil yang baik atau kurang baik, maka itu tetap menjadi pelajaran yang dapat kita petik. Oleh karena itu bisa bermanfaat bagi diri kita maupun instansi. Selain yang terakhir yaitu tentang bentuk dalam merespon situasi. Ada 3 faktor dalam merespon situasi. Yang pertama yaitu pengkondisian keadaan klasik. Yang kedua yaitu pengkondisian operan. Yang ketiga yaitu pembelajaran sosial. Sekian presentasi dari kelompok kondisi operan. Yang ketiga yaitu pembelajaran sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah